Nabiya wa Rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di kesempatan yang sangat baik ini di bulan haram, tepatnya tanggal 9 dari bulan Muharram tahun 1441 Hijriah, bertepatan juga dengan tanggal 9 September tahun 2019 Miladiyah. Saya secara pribadi dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Ini adalah kesempatan saya yang kedua hadir di hadapan Anda semua, yang kalau saya tidak salah mengingat, kehadiran saya pertama kali di tempat ini itu menjelang bulan Ramadan di tahun ini juga. Saya masih mengingat secara pasti, alhamdulillah, bahwasanya pembahasan kita pada saat tersebut adalah keadaan para ulama di bulan Ramadan. Seingat saya seperti itu pembahasan kita. Keadaan para ulama, orang-orang soleh di bulan Ramadan. Saya tidak bermaksud untuk melanjutkan pembahasan tersebut, karena selain bulan Ramadan telah berlalu beberapa waktu di belakang kita dan masih jauh di hadapan kita bulan Ramadan, yang menunjukkan agak kurang tepat kalau kita melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang izinkan saya untuk memberikan pembahasan atau tema yang lain, yakni tema menjaga keistiqomahan. Mungkin kita masih bisa merasakan betapa indahnya dan betapa nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Kita penuh semangat mengerjakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, menghiasi hari-hari tersebut dengan misalnya membaca Al-Quran, mengerjakan sholat sunat, termaksud sholat tarawih di dalamnya. Kita memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang mengerjakan i'tikaf, bahkan umroh di bulan tersebut. Tetapi kemudian kita juga merasakan bahwasanya semangat kita setelah lewat bulan Ramadan mengendur, melemah. Mungkin ada di antara kita yang pada saat bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam, 2 kali. Tapi kalau kita lihat telah lewat bulan Ramadan 4 bulan di belakang kita, maka jangan-jangan kita belum mengkhatamkan walaupun hanya sekali. Ini sudah barang tentu hal yang patut kita sayangi, dan kita wajib bersedih atas keadaan kita di hari-hari belakangan ini. Yang ingin saya katakan adalah menjaga keistiqomahan, yakni istiqomah di atas amal soleh, bukan perkara yang mudah. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasul, lebih tepatnya meminta nasihat kepada Rasul, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan sebuah nasihat yang aku akan mencukupkan dengan nasihat tersebut, dan aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun orang selainmu." Jadi sahabat ini meminta kepada Rasul untuk memberikan sebuah nasihat ringkas, yang dia berharap nasihat tersebut mencukupi, dan bersamaan dengan itu dia tidak butuh nasihat lain dari selain nasihat tersebut. Maka Rasul Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amantu billahi sumastaqam." Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah.
kalimat yang ringkas dari Rasul alaihi salatu wassalam yang mengandung banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ringkas tersebut, bahwasanya seorang muslim mukmin, dan alhamdulillah kita telah menjadi seorang muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanan di dalam hati kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin memiliki sebuah kewajiban untuk memelihara keistiqomahannya. Makanya Rasul mengatakan, berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa? Karena istiqomah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, perkara yang sulit. Dan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, inna likulli amalin syarrah summa fatrah, bahwasanya setiap amal ada masa semangatnya, kemudian ada masa melemahnya. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, siapa yang masa melemahnya masih berada di atas sunnah, maka hakikatnya dia masih berada di atas petunjuk. Beliau mengatakan, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, siapa yang masa fatrahnya, yang biasa kita dengar dengan futur, siapa yang masa futurnya masih berada di atas sunnah, maka hakikatnya dia berada di atas petunjuk. Dan Rasul mengatakan, faman kanat fatratuhu ghairu zalika faqad halak, siapa yang masa fatrahnya, masa futurnya berada di selain itu, yakni berada di atas selain sunnah, berada di atas penyimpangan, berada di atas kemaksiatan, berada di atas kelalaian, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Maka sungguh dia telah celaka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ada masa semangat, ada masa melemah, dan itu bawaan fitrah yang wajar ada pada diri manusia. Manusia, kita termaksud di dalamnya, punya masa semangat di dalam beramal. Itulah yang kita rasakan di bulan Ramadan kemarin. Tapi lagi-lagi juga kita mengalami permasalahan atau masalah melemah di dalam amal, futur. Dan mungkin ini yang kita rasakan belakangan ini, melemah di dalam amal, melemah di dalam usaha-usaha untuk melakukan kebaikan, melemah di dalam amal-amal soleh, baik yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri, apalagi amal soleh yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kita merasakan itu semua. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memberikan sebuah arahan, sebuah petunjuk, bahwasanya di atas sifat yang mesti ada pada seseorang muslim, karena yang namanya futur, melemah dalam amal, itu menimpa siapa saja, menimpa saya, menimpa Anda, menimpa kita semua. Makanya beliau, yakni Rasul, memberikan arahan agar ketika seseorang futur, bahkan pada titik yang terendah dalam futurnya, dia masih berharap, masih berada di atas petunjuk hidayah. Apa kata Rasul? Siapa yang futurnya berada di atas sunnah, maka dia orang yang masih mendapatkan petunjuk. Siapa yang futurnya berada di atas selain itu, yang dimaksud selain itu adalah selain di atas sunnah. Dan perkara yang bukan sunnah Rasul adalah kemaksiatan. Perkara yang bukan sunnah Rasul adalah penentangan. Perkara yang bukan sunnah Rasul adalah kelalaian, dan yang semisalnya, dan yang sepertinya. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Maka dia telah celaka. Maka ini memberikan kepada kita suatu gambaran yang jelas
Bahkan selemah-lemahnya kita di dalam beramal, jangan sampai kita mengerjakan perbuatan maksiat. Kalau kemudian kita mengerjakan perbuatan maksiat, yang itu bukan petunjuk Rasul. Karena Rasul tidak pernah menunjuki kita kepada kemaksiatan. Karena Rasul tidak pernah menunjuki kita kepada kelalaian penentangan. Selemah-lemahnya kita di dalam beramal, maka kita harus menjaga diri kita agar jangan terjatuh kepada kemaksiatan, penentangan, kelalaian. Siapa yang terjatuh kepada itu semua, kata Rasul, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di atas pengetahuan kita atas itu semua, kita membutuhkan cara, kita membutuhkan metode, kita membutuhkan kiat agar kita bisa menjaga keistiqomahan diri kita. Kita bisa menjaga keistiqomahan keadaan kita, agar jangan sampai na'udzubillah min zalik kita terjatuh kepada kemaksiatan, agar jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini insyaallah taala yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Lalu apa hal-hal yang bisa menjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu hal-hal yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Maka mungkin bisa kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, seseorang harus berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah suatu ibadah, bahkan intisari dari ibadah itu sendiri. Istiqomah adalah suatu ibadah, bahkan intisari dari ibadah itu sendiri. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama. Makanya Rasul, beliau alaihi salatu wassalam, mencukupkan diri dengan menasihati sahabat tersebut dengan mengatakan, berimanlah engkau dan istiqomahlah. Maka seakan-akan istiqomah adalah perkara yang sangat besar sekali. Bukan seakan-akan, tapi memang dia adalah perkara yang sangat besar sekali. Intisari dari ibadah adalah istiqomah. Intisari dari seluruh ketaatan adalah istiqomah. Makanya beliau, yakni Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika ditanya tentang amal apa yang paling utama dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak katakan yang paling banyak. Beliau tidak katakan yang paling besar. Beliau tidak katakan yang paling lelah kalian mengerjakannya. Tapi beliau ketika ditanya, ayyu a'mali ahabbu ilallah, beliau mengatakan atwamuha wa in qalla. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, yang dikerjakan secara terus menerus walaupun dalam takaran yang sedikit. Atwamuha wa in qalla. Amalan yang dikerjakan secara terus menerus, dawam, walaupun sedikit. Kenapa? Kata para ulama, amalan yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit itu menggambarkan kebaikan pelakunya. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari pelakunya sedang berusaha menempa dirinya agar bisa istiqomah, terus menerus mengerjakan amal. Lebih baik daripada banyak kemudian hilang, lebih baik sedikit tapi terus menerus. Kenapa? Karena hamba tersebut sedang berusaha menjadi hamba Allah di setiap waktu, setiap keadaan. Mungkin Anda masih ingat pertemuan kita kurang lebih 4 bulan yang lalu, bahwasanya ada sebagian orang yang kemudian mendapatkan celaan dari sekian banyak ulama. Dikabarkan kepada salah seorang ulama bahwasanya si fulan tidak mengenal puasa kecuali pada bulan Ramadan. Si fulan tidak mengenal membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Si fulan tidak mengenal sholat berjamaah kecuali pada bulan Ramadan. Apa kata sebagian ulama kita? Semisal kata Imam Fudail bin Iyad, bi'sal qaum
allazina la ya'rifur rabbahu illa bir Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan. Tidak mengenal puasa kecuali pada bulan Ramadan. Tidak mengenal membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Tidak mengenal sholat berjamaah kecuali pada bulan Ramadan. Tidak mengenal sholat sunat kecuali pada bulan Ramadan. Tidak mengenal memberi makan kepada orang kecuali pada bulan Ramadan. Bi'sal qaul, kata Imam Fudail bin Iyad. Maka jangan lupa, kita harus senantiasa berusaha untuk mendawamkan amal kita. Dan besok tanggal 10 dari bulan Muharram, kita disyariatkan untuk mengerjakan puasa sunnah. Ingatkan itu pada diri kita, ingatkan itu kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang yang mampu kita ingatkan. Besok tanggal 10 dari bulan Muharram, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan puasa dari hari Asyura, aku harapkan pelakunya terhapuskan dosa selama 1 tahun. Jangan lalai, besok. Ada juga yang menganggap hari ini. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan 10 Muharram jatuhnya hari ini, ada juga yang mengatakan besok. Terlepas dari itu semua, jangan lalai kita berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Maka seseorang yang berusaha istiqamah di dalam ibadahnya, dia pada hakikatnya sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, pada setiap tempat, pada setiap keadaan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu ibadah. Seseorang yang berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala bantu. Kalau dia lemah dalam amalan, akan diingatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengingatkannya. Bukankah kita mengetahui ada sebuah hadis yang sungguh sangat menakjubkan, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, yakni hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah hamba-hambaku mengerjakan suatu amal yang paling aku cintai setelah mereka mengerjakan seluruh kewajiban yang aku wajibkan atas mereka, melainkan kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi langkah yang dengannya dia melangkah, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini, bukan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba tersebut. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba tersebut dalam makna hamba tersebut melihat dan itu adalah penglihatan Allah, atau Allah kemudian menyatu dengan hamba tersebut dalam konsep semisal wahdatul wujud. Bukan. Karena Rabb kita azza wa jalla istawa alal ars fis sama. Tapi maksudnya kata para ulama semisal Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Katsir dan yang lainnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut. Ketika hamba tersebut memiliki keinginan untuk melihat sesuatu yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala sadarkan dia. Ketika hamba tersebut menginginkan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang jelek, Allah Subhanahu wa taala sadarkan dirinya. Ketika hamba tersebut menginginkan untuk mendengar sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, Allah Subhanahu wa taala sadarkan dia. Itu makna ucapan semisal ucapan Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Lihat bagaimana seseorang yang berusaha menjaga amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya. Begitulah ucapan Rasul alaihi salatu wasallam ketika menasihati Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas sangat hafal ucapan beliau?
bahwasanya Rasul pada saat itu sedang memboncengku di belakang seekor keledai, dan beliau menasihatkan, wahai anak kecil, ihfazillahi yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka ketika kita berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud menjaga di sini bukan menjaga zat Allah. Allah tidak butuh penjagaan kita. Bahkan Dia adalah Qawi al-Matin. Dia adalah yang maha kuat, yang maha perkasa. Bukankah Allah mengatakan begitu? Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak butuh penjagaan kita sedikit pun. Yang dimaksud jagalah Allah di sana adalah jagalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita. Kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan itu semua, maka ganjarannya al-jaza min jinsin amal. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah itu ibadah. Bahkan ibadah yang sangat besar. Ibadah hati yang sangat besar. Maka karena istiqomah itu adalah ibadah, maka ibadah kita sama-sama maklum agar bisa kemudian bernilai di sisi Allah, agar kemudian bisa Allah Subhanahu wa taala bantu, dia harus ikhlas di dalam mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perhatikan baik-baik kelanjutan hadis ini. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajjara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia gapai, atau karena ada seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan atas hijrahnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Perhatikan baik-baik hadis ini. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka niscaya akan Allah Subhanahu wa taala bantu kita di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan atas diri kita untuk mengerjakan amal-amal berikutnya. Dari mana kita bisa mengerti dan mengetahui perkara ini? Bukankah kita sering mendengar imam membaca ayat, khatib menukil ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'u ihsan ilal ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya? Coba bayangkan, andai kata apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu merupakan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, maka di antara ganjaran kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin adalah kebaikan yang setelahnya. Andai kata kemudian kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan kemarin itu karena Allah, maka niscaya akan menimbulkan dampak efek, kita akan tergerak membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Andai kata kita membaca Al-Quran itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menimbulkan efek keistiqomahan. Diri akan tergerak untuk juga membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan karena Allah, karena mengejar target. Dan ini sesuatu yang mungkin bagus, tetapi kalau semata-mata mengejar target,
ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Buktinya, kalau itu kebaikan, kenapa tidak diganjar dengan kebaikan yang kita kerjakan pada hari ini? Maka ikhlas di dalam mengerjakan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya betul, memang ikhlas itu perkara sulit. Ikhlas perkara sulit. Makanya seorang ulama semisal Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan dia imam. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang imam dari kalangan kaum muslimin yang diterima oleh kaum muslimin secara umum. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya minan niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku atasi kecuali niatku. Niat itu paling berat bagi diri seorang manusia. Niat itu sesuatu yang sangat berat untuk ditanggulangi, diatasi oleh seorang manusia. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Li'annaha tataqallaba minni, karena niat itu senantiasa berbolak-balik di dalam hatiku. Maka mengurusi niat agar bisa beribadah istiqomah karena Allah itu perkara yang berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa Rasul wasiatkan istiqomahlah? Berarti mungkin. Berat tetapi mungkin. Kalau tidak mungkin, mustahil Rasul mewasiatkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang kedua yang bisa kita berikan di dalam usaha pondasi untuk memperkuat keistiqomahan adalah kita sebagai seorang muslim seharusnya tidak boleh lalai dalam mempelajari tauhid. Dan ini betul. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh lalai di dalam mempelajari tauhid. Dan ini betul. Jadi tauhid itu bukan cuma sekedar slogan. Tauhid bukan cuma sekedar ikrar. Tauhid bukan cuma sekedar ucapan, tapi dia wajib kita pelajari, kita amalkan. Konsekuensi-konsekuensinya, kandungan-kandungannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahli tafsir bersepakat atas penafsiran seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu biqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, mengistiqomahkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, baik di dalam kehidupannya di dunia maupun di dalam kehidupannya di akhirat. Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan, ucapan yang teguh di dalam ayat ini maksudnya adalah kalimat tauhid dan pengamalannya. Maka orang-orang yang lalai dari mempelajari tauhid adalah orang-orang yang sulit diharapkan istiqomahnya. Seseorang yang diantara kesibukan sehari-harinya adalah mempelajari, mengamalkan tauhid, adalah orang yang akan mendapatkan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Maka jemaah, para ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, segala kebaikan baik yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan baik yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, atau yang Allah Subhanahu wa taala tunda penunaiannya, bukan tidak Allah beri, tapi Allah Subhanahu wa taala tunda penunaiannya atas hikmah-hikmah yang Dia ketahui.
seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan di muka bumi, atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya, semuanya berasal dan merupakan buah dari kebaikan tauhid. Sedangkan seluruh keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan maupun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda azabnya adalah buah dari keburukan kesyirikan. Ucapan Syekh As-Sa'di ini bisa kita lihat di dalam kitab beliau Qawaidul Hisan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perkuat pondasi tauhid. Yang dengan sebab itu insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kita untuk bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita untuk mengerjakan amal soleh. Itu janji Allah. Allah akan menguatkan orang-orang yang mengucapkan ucapan yang kuat tersebut, baik di muka bumi apalagi di akhirat. Ucapan yang kuat tersebut, kata Ibnu Abbas, adalah kalimat tauhid. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita bisa istiqamah, maka berusahalah mencari lingkungan yang baik. Manusia itu makhluk sosial yang saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Hampir-hampir tidak ada manusia yang hidup sendiri. Hampir-hampir mereka membutuhkan orang lain. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia adalah makhluk sosial yang saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain, maka kita harus menyadari kapasitas diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang kuat, yang bisa memberikan pengaruh? Atau jangan-jangan kita ini adalah orang yang gampang sekali terpengaruhi? Kita harus tahu kapasitas diri kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang mengetahui kapasitas dirinya. Kita ini harus tahu, kita ini sosok yang seperti apa. Apakah sosok orang yang senantiasa labil walaupun usia sudah menginjak 40-50 tahun? Maaf, labil itu tidak ada hubungannya dengan usia. Labil itu tidak ada hubungannya dengan usia. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri anak-anak muda yang kuat, tidak gampang goyah. Dan saya melihat orang-orang tua yang labil, gampang goyah dalam kependiriannya. Saya melihat. Dan kita juga mungkin bisa merasakan, kita ini sebenarnya apa sih? Apakah kita adalah sosok yang gampang terpengaruh, ataukah kita sosok yang Masya Allah bisa memberikan pengaruh? Maka kalau kita adalah orang yang gampang terpengaruh, maka berhati-hati dari memiliki teman-teman yang buruk. Karena kita akan tertular keburukan mereka. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memperingatkan, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan terpengaruh oleh kesolehannya. Sebagaimana kalau kita berteman dengan orang-orang buruk dalam keadaan kita bukan sosok yang kuat, kita akan terpengaruh oleh keburukannya. Bukankah kita sering mendengar Rasul mengatakan bahwasanya teman duduk yang baik, di sana beliau mengatakan teman duduk yang buruk, teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi, teman duduk yang buruk seperti pandai besi. Ini bukan hendak mencela pekerjaan, bukan, tapi Rasul hendak memberikan perumpamaan. Teman duduk yang baik, engkau akan mendapatkan minimal bau wanginya.
dari tukang minyak wangi, minimal akan tercium wangi dari tubuhmu. Kalau tidak engkau membeli minyak wanginya, kalau tidak engkau diberi, kalau tidak minimal engkau akan tercium bau wangi dari tubuhmu gara-gara duduk bersama dia. Lihat bagaimana pengaruh teman sangat membawa pengaruh. Makanya ada datang seseorang kepada Imam Hasan al-Basri. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, "Siapa engkau?" "Fulan." Memperkenalkan diri. "Siapa engkau?" "Fulan." Kemudian fulan ini, orang ini memaparkan keadaannya, bahwasanya saya ini begini, yakni apa? Mempresentasikan siapa dirinya. Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, cukup. Engkau tidak perlu sebutkan siapa dirimu. Karena kenapa jemaah? Kalau orang mempresentasikan keadaan dirinya, sudah barang tentu yang jelek-jelek dia sembunyikan, yang bagus-bagus dia tonjolkan, bahkan dia lebih-lebihkan. Bawaan manusia. Yang jelek-jelek dia sembunyikan, yang bagus-bagus dia tonjolkan, bahkan dia lebih-lebihkan. Hasan al-Basri gak pengen dengar presentasi orang itu terhadap dirinya. Cukup, kata Imam Hasan al-Basri. Diam orang tersebut. Hasan al-Basri mengatakan, sebutkan temanmu siapa. Kemudian orang ini menyebutkan temannya si fulan. Kemudian pergi orang ini dari sisi Imam Hasan al-Basri. Murid-muridnya Hasan al-Basri bertanya, "Hei guru," kira-kira begitu pembicaraannya, "kenapa engkau tidak dengar penjelasan dia tentang siapa dirinya? Engkau potong pembicaraannya dan engkau bertanya siapa temannya." Apa kata Hasan al-Basri? Beliau mengatakan, "Anil mar'a latas'al wal as'al an qarinihi." Tentang seseorang engkau tidak perlu tanya tentang siapa dia, tapi tanyakan kepada dia berteman dengan siapa. Tentang seseorang engkau tidak perlu tanyakan siapa dia, tapi hendaklah yang engkau tanyakan adalah dengan siapa dia berteman. Kemudian Imam Hasan al-Basri menyebutkan alasannya, "Faqulu qarin muqarrinatu yaqtadi." Karena sesungguhnya seorang akan berusaha menyesuaikan keadaannya dengan orang yang menjadi temannya. Maka cukup sebut nama temanmu, saya tahu bagaimana keadaanmu. Persis seperti Imam Fudail bin Iyad. Ketika datang seseorang mengatakan, "Nama saya ini," maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Bapakmu seperti ini akidahnya." Orang-orang heran, kok Fudail bin Iyad bisa menerka akidah bapaknya? Kata Fudail bin Iyad, "Cukup sebutkan nama anaknya, saya akan tahu kecondongan bapaknya kepada apa." Betul jemaah. Saya punya murid, saya guru, santri, saya guru di pondok hampir 16 tahun dengan tahun ini. Jadi ada seorang murid saya yang namanya Kimi. Bagi saya aneh namanya Kimi. Siapa Kimi ini? Usut punya usut, ternyata Kimi itu apa? Pembalap apa? F1 atau mobil itu? Motor atau mobil? Nggak tahu juga saya. Pokoknya dia pembalap itu. Karena memang bapaknya suka sama nonton begituan. Kalau sang bapak atau sang ibu ini suka sama penyanyi dangdut misalnya, maka anaknya akan dikasih nama di antara artis-artis dangdut. Kalau bapak sama ibunya ini suka akan artis-artis barat, maka anaknya akan dikasih nama dengan nama-nama seperti itu. Tapi kalau bapak dan ibunya ini cinta kepada para nabi dan rasul, cinta kepada para sahabat, nama anak-anaknya akan berkisar kepada nama mereka semua. Nama anaknya akan dikasih nama Aisyah, akan dikasih nama Umar, akan dikasih nama. Maka kata Fudail bin Iyad, saya bisa terka akidah bapakmu dari namamu. Coba kita kasih nama anak kita, kan pasti punya kecenderungan. Kenapa Anda mengasih nama anak Anda? Pasti ada alasannya. Dan betul kata Imam Fudail bin Iyad,
Makanya kita harus memperhatikan dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berteman. Mungkin akan ada orang yang menyanggah, Ustadz, iya, susah dong kalau pilih-pilih teman. Maka kita katakan, ini perkaranya bukan perkara susah atau mudah, tetapi perkaranya adalah keselamatan agama kita. Kita mengenal orang sebatas yang dibutuhkan, boleh, siapapun dia. Tapi kita harus memperhatikan keadaan diri kita. Apakah kita ini sosok yang lemah sehingga gampang terpengaruhi? Sebagian manusia tidak sadar kapasitas dirinya masuk, kemudian terwarnai dan menjadi orang yang lain sama sekali. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ini baik-baik. Mungkin yang keempat, jangan lupa berdoa. Istiqomah itu hakikatnya adalah amalan hati yang muncul dari dalam hati. Maka kita sungguh sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu saja menolong hambanya tanpa ada sebab, tapi itu tidak dikerjakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mendidik manusia, khususnya seorang muslim, taat kepada hukum sebab akibat. Anda jangan bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu memberikan Anda sesuatu tanpa Anda minta. Bahkan banyak yang enggak kita minta Allah beri. Begitu kan? Banyak yang tidak kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Tapi jangan terbayang pada diri Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup memberikan memberikan sesuatu tanpa kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup memberikan apapun tanpa kita minta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mendidik kita bahwasanya di sana ada usaha, di sana ada ganjaran, ada sebab, ada akibat. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah tanpa kita minta, tapi itu tidak dilakukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita agar bisa mengerti hukum sebab akibat. Di antara hal yang bisa membantu istiqomah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tahu bahwasanya di antara kesibukan doa Rasul alaihi salatu wasallam, beliau berdoa, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mampukah Allah menguatkan hati seorang hamba tanpa diminta? Mampu. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hati aku ini istiqomah di atas agamamu. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Doa-doa yang lain itu banyak sekali yang bisa kita panjatkan. Semisal doa Rasul alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka tsabbata fi kulli amri. Nah, ini mungkin doa yang mungkin diantara kita ada yang belum hafal. Saya ulangin 2 kali lagi. Allahumma inni as'aluka tsabat fi kulli amri. Ini yang kedua. Yang ketiga, sekaligus langsung dihafal. Dengar langsung hafal. Allahumma inni as'aluka tsabat fi kulli amri. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekuatan, ketetapan, keistiqomahan dalam segala urusan. Ini doa Rasul alaihi salatu wassalam yang dicatat baik oleh para ulama semisal Imam Ahmad. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi sabat, istiqamah, diberi kekuatan, diberikan kemampuan di dalam menjalankan seluruh urusan, menjalankan seluruh perkara, khususnya yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ini yang keempat. Habis waktu kita nih Pak. Masih kurang lebih berapa menit lagi? 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Maaf, saya ada 6, saya bacakan secara cepat. Yang kelima mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya. Dan yang ketujuh, terus beramal soleh. Jemaah, saya sudah susun makalah sebenarnya
Makalah ini saya susun beberapa waktu yang lalu, sudah lebih dari 2 bulan yang lalu saya susun makalah ini. Judulnya ini, agar jalanmu tidak kembali ke belakang, istiqomah di atas hijrah. Dan di dalamnya ada pembahasan tentang kiat-kiat agar bisa istiqomah. Bagi Anda yang mau makalahnya, nanti bisa hubungi saya akan berikan link PDF-nya. Atau kemudian nanti saya berikan kepada Pak Amin, agar Pak Amin yang kemudian men-share kepada Anda semua. Begitu bagi yang mau makalah.